Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu dan Pilkada. Ini tempatnya kawan pemilih untuk mengupdate pemilu dan pilkada, khususnya untuk mengenai info terkait dengan hak pemilih ya, terkait dengan hak-hak kita sebagai pemilih dalam pemilu, apa saja yang perlu kita ketahui serta apa saja yang sebaiknya kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan info mengenai pemilu dan pilkada. Yang terpenting itu kita bisa menggunakan hak pilih kita dalam pemilu 2024, baik itu pemilu presiden, pemilu DPRD, kemudian ada DPD, kemudian ada DPR RI. Nah, di tengah hiruk pikuknya saat ini misalnya banyak sekali berita-berita mengenai pemilu, tapi fokusnya justru fokus kita teralihkan semuanya, bahkan tercurahkan semuanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan yang perlu diingat adalah sampai saat ini itu belum ada calon presiden maupun wakil presiden ya. Saat ini semuanya adalah bakal calon. Semuanya bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Biasanya disingkat Bacapres, Bawapres. Nah, cuma kemudian ada satu hal yang terus terang juga perlu kita ingat-ingat, bahwa bagaimanapun kita memberikan dukungan kepada bakal calon presiden, kemudian kepada bakal calon presiden yang saat ini masih digodok oleh para partai politik, itu jangan sampai lupa bahwa kita itu harus terdaftar sebagai pemilih. Kenapa? Karena kalau kita tidak terdaftar sebagai pemilih, maka susah nanti kita gimana caranya menggunakan hak kita, bagaimana kita memberikan dukungan kita secara real, suara kita agar dikonversi menjadi angka, suara menjadi angka. Nah, itu harus ada syaratnya, yaitu kita harus terdaftar sebagai pemilih. Jangan sampai kemudian misalnya kita sudah mendukung calon A, B, C atau D atau siapapun lah ya, calon presiden kita sudah memberikan dukungan di kendaraan kita, di mobil kita sudah diberi gambarnya calon presiden dan wakil presiden, kemudian di motor kita sudah ada gantungan kuncinya, bahkan sudah ada gambar salah satu capres. Tapi pada sisi yang lain, kita pada saatnya nanti pada tanggal 14 Februari, kemudian kita tidak bisa menggunakan suara kita. Nah, ini akan jadi lucu. Kita sudah berteriak-teriak enggak ya? Ya semacam ini. Kita sudah menggunakan seluruh energi kita di medsos, kemudian di YouTube kita atau di status-status kita. Tapi pada hari hanya kita tidak bisa menggunakan hak pilih. Nah, itu perlu kita hindari. Caranya gimana? Ya sederhana saja sebenarnya. Cek dulu cek apakah kita sudah terdaftar sebagai calon pemilih. Maksudnya apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih. Bagaimana caranya? Untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai calon pemilih adalah kita bisa mengecek langsung sebenarnya, yaitu di websitenya KPU. Di sana itu di KPU itu web KPU sebagai web resminya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, itu ada link cek dpt online.kpu.go.id. Nanti kita bisa masuk ke sana, kemudian masukkan nick. Kita masukkan nick kita. Kemudian kita setelah itu bisa ngecek apakah kita sudah terdaftar dalam pemilu presiden, pemilu DPD, pemilu DPR RI, kemudian pemilu DPRD kabupaten kota. Jadi nanti di pemilu kita akan memilih 5
kita akan mendapatkan surat suara sebanyak 5, yaitu surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara DPR RI, kemudian surat suara DPD, kemudian surat suara DPRD provinsi, dan yang terakhir yang kelima adalah surat suara untuk DPRD kabupaten dan kota. Nah, ini sangat penting kita untuk cek apakah nama kita sudah terdaftar atau belum. Oke, gitu saja sementara itu info dari Pemilu dan Pilkada, channelnya Pemilu dan Pilkada. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian saya juga perlu mengapresiasi teman-teman kemarin yang tanya isi channelnya kok kontennya berbeda dengan judulnya. Ya, nggak nyambung gitu ya. Nggak apa-apa lah kita kontennya tidak nyambung. Sementara ini juga nggak apa-apa. Yang penting kita tetap nyambung silaturahmi kita. Demikian, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.